Di kamar Lina. Lina tertidur. Dia terlalu lelah dan kekuatan tubuhnya pun hilang. Jika itu normal, dia pasti akan bangun pagi. Tapi mabuk tadi malam membuatnya tidak bisa bangun. Tiba-tiba pintu itu ada yang menggedornya. Lina membuka matanya. Kepalanya pusing. Tidak hanya sakit, tetapi juga kenangan seperti pecahan. Dia hanya ingat bahwa dia minum sepanjang waktu di pavilion, dan kemudian dia tidak bisa mengingat apapun setelah minum. Lalu, bagaimana dia kembali ke kamarnya kemarin? Apakah dia kembali sendiri? Lina melihat piyamanya yang sudah dia kenakan. Apakah baju ini diganti olehnya sendiri? Tetapi bagaimana perasaannya bahwa tubuhnya sakit dan dia tidak memiliki kekuatan? Dan yang paling memalukan adalah dia merasa agak sakit dan masam. Lina berpikir dengan hati-hati, tetapi kepala masih sakit dan terasa ingin meledak. Dan tetap tidak bisa mengingat apapun. Jadi Lina berpikir ini adalah efek samping yang ditimbulkan oleh mabuk. Tubuh masam, tidak ada kekuatan karena minum kemarin. Ketika Lina berencana untuk bangun dari tempat tidur dan berbicara, dia mengetahui bahwa tenggorokannya sudah parau. Ya, tunggu sebentar. Tetapi sebelum dia bangun, dia mendengar suara duar dan pintu ruangan terbuka dengan keras. Lina melihat Lulu berjalan masuk dengan 2 pembantu. Wajah Lulu menunjukkan cibiran dan berkata, "Hei, belum bangun? Kamu itu benar-benar menganggap dirimu sendiri sebagai nyonya ya? Maka aku akan membantumu kembali dan membiarkanmu untuk bangun." Lulu sangat tidak puas kemarin. Setelah pesta, dia dan para tamu keluar untuk keluar malam dan baru saja kembali. Tapi dia tidak melupakan perlawanan Lina terhadapnya kemarin. Baru saja terjadi, dia mendengar bahwa Lina belum bangun dan dia sedang menunggu kakaknya di kamarnya pukul 5:30. Lulu berpikir ini adalah kesempatan untuk menghajar Lina. Dia tidak bisa memandang rendah Lina. Lina mengangkat kepalanya dan berkata, "Tidak, aku akan bangun dan akan merawat Lukas." Namun 2 pembantu di sebelah Lulu langsung meraih lengan Lina dan menarik rambut Lina. Lina diseret turun dari tempat tidur. Lulu melihat ekspresi menyakitkan Lina dan dia merasa sangat senang. "Lihat dirimu, pasti sangat malas. Kulitnya telah longgar baru-baru ini. Jadi aku tidak tahu apa identitasmu. Lalu aku akan membiarkanmu mengingat siapa dirimu itu. Jangan berani untuk malas." Lulu berkata kepada pembantu itu dan memerintah, "Bawa dia ke kamar mandi." Rambut Lina ditarik secara paksa. Tubuhnya diseret ke lantai. Lina merasa bahwa kulit kepalanya seperti sudah mau pisah. Dia bertahan, berusaha untuk tidak membiarkan dirinya menangis. Setelah menunggu di kamar kecil, pembantu langsung mengisi bak mandi dengan air dan menjambak rambut Lina. Dia menekan kepala Lina ke dalam air. Air memasuki mata, telinga dan hidungnya. Sangat tidak nyaman. Dia merasa bahwa dia tidak bisa bernapas. Air mata Lina menetes ke bak mandi, bercampur dengan air. Hanya saja dia tahu bahwa air matanya tidak akan kelihatan. Lina tidak tahu berapa lama
tapi dia merasa seperti dia benar-benar akan mati. Tidak tahu mengapa, selain dari semua kecerdasan dan kepedulian, Lina benar-benar merasakan perasaan sakit. Ini terlalu lelah untuk hidup, seperti orang mati berjalan tanpa harapan, dan merasa seperti sepotong lumpur. Selama setahun siapapun bisa menginjaknya, dan tidak ada yang peduli dengan ide dan perasaannya itu. Tepat ketika Lina pingsan, rambut Lina ditarik ke atas. Hanya biarkan dia bernapas selama beberapa detik, lalu ditekan kembali ke dalam air lagi. Berulang kali, itu sama saja dengan penyiksaan. Lulu tertawa. Sekarang, apakah kamu sudah sadar? Setelah ini, apakah kamu berani menjadi malas? Wanita sialan, kamu datang ke rumah kami untuk membuat penambahan dosa dan benar-benar memperlakukan dirimu sebagai tamu. Datang ke sini hanya untuk menikmati. Kamu ini tidak tahu diri. Lina tidak bisa mendengar apa-apa. Telapak tangannya dipegang erat. Tubuhnya sangat dingin. Pada saat ini, Lulu keluar dengan berteriak. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia. Lulu tiba-tiba menjadi kaku dan tidak bisa dipercaya melihat kemunculan yang tiba-tiba itu. Pa,